subjek adalah sebagian objek yang dianggap bisa mewakili populasi tersebut. Gitu. Kalau misalnya populasi itu bisa dibagi jadi dua, ada populasi sasaran dan populasi terjangkau ya. Tapi dalam hal ini kita menentukan populasi aja. Populasi aja. Kalian mau mengambil populasinya dari mana? Contoh misalnya kalian mau ambil judul, misalnya mau mengambil angka kejadian pelanggar fasitis kemarin ada di judulnya itu ya, pada mahasiswa vokasi yang menggunakan flat shoes, misalnya seperti itu. Populasinya siapa kalau gitu? Sampelnya vokasinya sampelnya udah bukan vokasi. Vokasi itu ada apa aja di dalamnya? Ada visio, ada OT, ada apa lagi? Administrasi rumah sakit, ada apa lagi? Kan banyak. Perhotelan. Kalian mau ambil yang mana? Mau fisioterapi? Oke, fisioterapi kelas apa? Jadi di situ sudah ditentukan nih populasi yang bisa mewakili ini siapa. Kalau kalian mau ambil populasi secara langsung, yang perlu dipertimbangkan adalah berapa banyak sih jumlah orang di dalam populasi tersebut. Itu harus dipertimbangkan. Kalau populasinya tidak terlalu besar, misalnya yang diambil RW 11. Ternyata RW 11 ini isinya cuma 50 kakak, berarti cuma ada 100 orang saja. Kalau jumlahnya sesedikit itu, keseluruhan dalam populasi tersebut harus diambil menjadi sampel, nggak boleh dipilih lagi. Tapi kalau jumlah populasi itu sudah lebih dari 100 orang, kalian boleh menentukan mana yang mau jadi sampel. Nah ini ya, kenapa sih kalau udah ada populasi, kenapa harus diambil sampel aja? Biasanya karena populasi itu terlalu besar, hemat biaya, hemat waktu, gitu ya. Terus ketelitian, kalau semakin banyak jumlah orang yang diukur, otomatis kita semakin tidak teliti. Gitu, human error-nya akan semakin besar. Nah, gimana caranya untuk menentukan pengambilan sampel? Harus menentukan dulu tujuan penelitian. Kemarin udah ya, masih sudah ada judul, jadi udah tahu tujuan penelitiannya itu mau meneliti apa. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan dulu populasi penelitiannya siapa. Harus bisa menentukan populasi penelitiannya siapa. Dari situ kalian baru bisa mempertimbangkan sampel mana yang mau saya ambil. Nah, langkah pertama dalam pengambilan sampel adalah langkah pertama adalah menentukan teknik pengambilan sampelnya dulu. Mau pakai yang mana? Ada yang namanya probability sampling, ada yang namanya non-probability sampling. Kalau probability sampling adalah pengambilan sampelnya itu acak. Semua orang di dalam satu populasi punya hak yang sama untuk jadi sampel. Kalau non-probability sampling, dia benar-benar memilih. Jadi tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Kalau probability umumnya kuantitatif. Jadi misalnya gini, saya mau meneliti yang tadi ya, kejadian pelanggar fasitis pada mahasiswa yang menggunakan flat shoes di vokasi ini. Terus saya sudah menentukan nih, saya mau ambil fisioterapi semua angkatan sampelnya. Terus semua
dipakai untuk penelitian kualitatif. Gambarannya gitu ya, perbedaannya. Kalau untuk yang direkomendasikan yang mana? Yang direkomendasikan tentu yang probability karena acak. Jadi kalau acak itu akan lebih akurat kalau mau diukur dengan statistik. Terus juga akan lebih objektif. Siapa tahu tadi yang non probability dipilih yang belakangnya genap karena pacarnya emang linknya belakangnya genap. Jadi dia sukanya genap. Jadi dipilih genap. Jadi judgement-nya itu bisa jelas. Nah, nanti di dalamnya probability sampling itu ada banyak lagi. Di sini ada 4 ya. Ada simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified sampling, ada cluster sampling. Yang umum digunakan adalah yang simple random sampling atau sampel acak sederhana. Gitu. Jadi semua mahasiswa di fisioterapi semua angkatan dimasukkan dulu ke dalam daftar pemilihan sampel. Semuanya punya hak yang sama. Nanti dipilih secara acak, dilihat kriteria inklusi eksklusi siapa yang masuk. Begitu dia masuk langsung diambil. Itu adalah sampel random sampling. Ini yang paling sering dipakai. Gitu. Kalau yang lain, systematic sampling misalnya dengan menggunakan jarak tertentu atau pakai interval. Contoh, populasi jumlahnya 100, terus peneliti menentukan satu angka, misalnya dia pilih 5, nanti dia akan memilih setiap orang dengan jarak urutan 5 tadi. Misalnya dikasih nomor masing-masing, oke, nomor 5 keambil, berikutnya nomor 11 keambil, nomor 17 keambil, dan seterusnya. Ini adalah systematic sampling. Boleh dipakai? Boleh. Itu sesuai dengan peneliti aja yang mau yang mana. Kalau stratified sampling, dia membagi populasi subjek ke dalam strata atau kelompok yang sesuai jenis. Misal, dibagi jadi kelompok usia. Ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang anak, ada yang lansia. Nanti dari masing-masing kelompok tersebut diambil orang-orang yang mewakili. Jadi tiap kelompok ada perwakilan sampelnya. Itu adalah stratified sampling. Gitu. Kalau cluster sampling ini hampir sama dengan stratified. Cuma kalau cluster karena jumlah populasinya lebih luas, misalnya dia melibatkan semua universitas di Depok. Nah, nanti dipilih perwakilan dari berapa orang, B berapa orang, untuk cluster sampling. Nanti kalian pilih mana yang mau kalian pakai, mana yang lebih sesuai dengan judul penelitian kalian. Apakah random sampling, systematic sampling, stratified sampling, atau cluster sampling. Gitu. Kalau jumlah populasinya tidak terlalu banyak, rekomendasinya antara dua ini. Mau random atau mau systematic. Ada yang kualitatif. Kalau nggak ada kita skip non probability, kalau ada kita bahas. Ini ada. Ada kualitatif. Oke. Kualitatifnya studi kasus atau apa? Atau deskriptif? Oh, deskriptif. Oke, deskriptif ya. Kalau yang pertama continuous, ini adalah penelitian yang mengambil sampel yang diteliti pada saat itu. Contoh misalnya mau meneliti kejadian sakit pinggang pada ibu rumah tangga. Terus karena kamu tahu ibu rumah tangga itu setiap hari minggu pergi ke pasar buat belanja, jadi kamu nunggu sampel dengan datang ke pasar. Setiap orang yang kamu temui di pasar, kamu ambil jadi sampel. Itu adalah convenience, kebetulan. Yang kedua adalah purposive sampling. Ini ada karakteristik yang ditentukan oleh peneliti dulu di depannya. Ini paling sering dipakai purposive sampling karena kita akan menentukan kriteria inklusi eksklusi di depan. Kita screening orang-orang mana yang masuk di dalam kriteria itu, baru diambil sebagai sampel. Contoh, misalnya kalian mau ambil
kalian harus bisa menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Karena kalau enggak, kalian akan bingung siapa yang bisa jadi sampel, siapa yang enggak. Karena apapun jenis pengambilan sampelnya, mau itu random, mau dibagi jadi populasi, mau dikasih nomor undian, kalian harus tahu dulu kriteria inklusi eksklusi kalian apa. Karena nanti begitu sampelnya keambil, kalian akan cek lagi masuk nggak dia dalam kriteria inklusi eksklusi. Kalau tidak, cuma. Jadi misalnya ternyata dia harusnya nggak masuk, tapi kalian udah ambil data, datanya nggak akan bisa kepakai. Jadi kriteria inklusi eksklusi itu adalah karakteristik yang harus dimiliki sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian ya. Kalau tidak sesuai maka tidak akan representatif, tidak bisa terukur, tidak bisa terkelola dan tidak presisi penelitian. Jadi percuma data. Nah kita lihat ya. Kalau kriteria inklusi adalah kriteria yang wajib dimiliki. Kalian punya tujuan penelitian itu, kalian pengennya sampelnya itu apa kriterianya? Sementara eksklusi adalah kriteria yang bisa menggugurkan seseorang untuk ikut dalam penelitian kalian. Dan keduanya bukan kebalikannya. Misalnya inklusi dapat mengikuti terapi secara teratur sebanyak 5 kali. Terus di eksklusi ditulis tidak dapat mengikuti. Apa yang sudah ada di inklusi tidak boleh diulang di eksklusi. Bayangannya kalau eksklusi itu ada orang udah masuk penelitian, apa yang membuat dia bisa di tengah-tengah itu kalian berhentikan? Ini contohnya hubungan durasi hidup dan terjadi muskuloskeletal disorder pada pekerja kantoran yang diambil adalah divisi keuangan. Jadi kriteria inklusinya bekerja dalam divisi keuangan, memiliki durasi duduk minimal 4 jam sehari, berusia 25 sampai 35 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Eksklusinya memiliki riwayat fraktur pada area pinggang dan ekstremitas bawah, memiliki riwayat terdiagnosis HMP. Jadi bukan kebalikan. Apa yang membuat dia bisa dikeluarkan dari penelitian kalian? Contoh lain, tadi yang angka kejadian plantar fasciitis misalnya. Kalian mau ambil kriteria inklusinya adalah mahasiswa aktif fisioterapi. Terus kalian ambil memiliki durasi minimal berapa jam memakai flat shoes atau berapa kali dalam seminggu memakai flat shoes misalnya. Usia berapa sampai berapa, jenis kelamin perempuan. Dan usia 18 sampai 21, jenis kelamin perempuan. Kriteria eksklusi memiliki riwayat cedera pada lutut dan ankle misalnya. Karena jadi dihubungkan, kenapa kok dikeluarkan nih kriteria apa yang punya riwayat cedera di knee dan di ankle? Karena mungkin plantar fasciitisnya ada hubungan dengan kejadian trauma itu, bukan karena pemakaian flat shoes. Padahal kalian mau taunya yang berhubungan dengan pemakaian flat shoes kan gitu. Atau contoh lain yang dari judul ini, kenapa fraktur atau patah tulang di area pinggang dan HMP dikeluarkan? Karena mungkin sakit pinggangnya hubungannya dengan dua kondisi ini, bukan dengan durasi hidupnya. Jadi akan menjadi faktor yang penyebab bias gitu.
nggak boleh kebalikan ya. Jadi eksklusinya nggak boleh seseorang yang terkena serangan kedua atau ketiga kali. Misalnya eksklusinya perempuan, ya. Misalkan di eksklusi udah ditulis lebar. Jadi eksklusinya apa ya? Tidak ada komplikasi penyakit lain. Tidak ada komplikasi dengan penyakit lain. Oke. Berarti eksklusi itu ditulisnya ada komplikasi penyakit. Apa lagi? Misalnya terkena serangan kedua selama penelitian. Misalnya kalian penelitiannya mau 20 kali evaluasi. Jadi kalau di dalam kurun waktu 1 tahun kalian ambil data, bapak atau ibunya tiba-tiba kena serangan stroke kedua, ya sudah, berarti dia dikeluarkan dari penelitian tersebut. Berhenti keikutsertaannya, kalian akan mengulang proses dari awal, ambil pasien baru lagi. Ya. Apalagi yang jadi eksklusi yang membuat dia dikeluarkan. Misalkan kalian mau 6 kali evaluasi. Kalau dia ada yang tidak hadir, mau berapa kali ketidakhadiran yang kalian toleransi? Itu harus dipikirkan. Jadi contoh misalnya eksklusi tidak hadir 3 kali. Jadi begitu dia tidak hadir 3 kali, ya udah beliau dikeluarkan dari penelitian tersebut. Kalian ambil data yang baru lagi. Nah ini contoh ya kriteria eksklusi. Masing-masing penelitian akan punya kriteria inklusi dan eksklusi sendiri, tergantung dari penelitiannya mau seperti apa. Tapi kemauan peneliti itu ada dasarnya. Contoh misalnya, di sana saya tulis laki-laki 45 sampai 55 tahun. Diambil dari mana angka itu? Diambil dari kebanyakan pasien stroke itu laki-laki, kebanyakan usianya memang di rentang usia tersebut. Jadi harus ada dasar. Kalau tiba-tiba kalian ambil misalnya low back pain pada wanita, kalian ambil wanitanya usia 9 sampai 13 tahun. Jadi bocil-bocil yang masih SD. Kan belum tentu dia mengalami LPP. Gitu. Ya, jadi harus sesuai dengan data itu sebenarnya kebanyakan di usia berapa sih? Di wanita atau di laki-laki sih? Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Jadi teman-teman, semakin banyak kriteria inklusi yang kalian tentukan, sebetulnya akan semakin sedikit sampel yang masuk dalam kedua kriteria tersebut. Itu juga harus dipertimbangkan. Tapi berarti data yang didapat dari penelitian itu akan semakin bisa dipercaya. Soalnya dari awal saringannya udah kencang, inklusi eksklusinya udah kencang. Gitu. Tapi kalian harus mempertimbangkan kalau memang jumlah populasinya kecil, ya udah inklusi eksklusinya disesuaikan. Dan semua sampel yang ada di dalam populasi itu harus diambil jadi sampel. Kayak tadi RW 11 yang isinya cuma 50 kakak, ya semua harus diambil jadi sampel. Nggak boleh lagi dipilih. Lalu jenis penelitian kalian apa? Jumlahnya akan beda-beda jumlah sampel sesuai dengan jenis penelitian. Kalau studi kasus ada 1, cuma bedanya kalau studi kasus 1 dia kena kriteria eksklusi di tengah-tengah, ya harus diambil dari awal pulang. Kalau yang lain nanti ada cara pengukuran jumlah sampelnya. Gitu. Semakin banyak jumlah sampel yang kalian ambil, semakin terwakili populasi tersebut. Jadi sebenarnya semakin bagus. Gitu. Semakin nggak
Jadi peneliti yang menentukan seberapa besar persentase kesalahan yang mau saya tolerir. Umumnya itu adalah 5-10% kesalahan. Kalau semakin besar persentase kesalahannya, data kalian, hasil analisis datanya akan semakin tidak bisa dipercaya. Nah ini ya, sebenarnya banyak sekali rumus untuk menentukan jumlah sampel, tapi saya cuma ambil 2. Yang paling sering dipakai adalah ini, Slovin. Rumus Slovin ini dia menilai ukuran sampel dari jumlah orang di populasi. Jadi kalian harus tahu populasi itu jumlahnya berapa orang. Gitu. Lalu yang nomor 2 yang harus diketahui adalah presentase pelonggaran atau presentase kesalahan. Presentase kesalahan itu macam-macam. Bisa 5%, bisa 10%, bisa 20%. Tergantung kalian mau ambil yang mana. Kalau jumlah populasinya besar pakai yang 10, kalau jumlah populasinya kecil pakai yang 20. Jadi nanti ukuran sampelnya tinggal dimasukin angkanya dibagi dengan 1 plus jumlah populasi dibagi dengan persentase yang tadi, mau yang mana, 0,1 atau 0,2. Ini rumus kedua. Kalau ini tinggal dicari jumlah populasinya. Jadi misalnya populasinya 100, berarti untuk memenuhi tingkat kesalahan 5% kalian butuh 80 orang sampel. Ini kalau ini tinggal nyari aja di dalam tabel ini. Atau misalnya lebih besar lagi karena tadi vokasi inti, jadi populasinya itu jumlahnya 5.000. Berarti jumlah data yang harus diambil sebagai sampel adalah 350. Jadi hati-hati ya menentukan populasi, karena nanti ketika angka populasinya sangat besar, tiba-tiba kalian masukin rumus kok keluar sampelnya besar banget. Begitu jumlah angka sampelnya keluar besar, baru dia ngerasa nggak sampai. Ya, jadi hati-hati. Populasi dan sampel itu bisa diperkecil dan diperbesar sesuai dengan penelitinya. Jadi peneliti harus bijak menentukan. Yang umum digunakan yang ini ya, yang Slovin. Ini bisa digunakan untuk kualitatif juga nih. Kalau yang crazy, jadi nanti yang kualitatif boleh dicek jumlah populasinya itu ada berapa. Belum ada pertanyaan, aman? Silakan. Saya ada pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya populasi kita nilai cuma 20-30 orang, itu perlu menghitung ambil dari sampel itu nggak? Enggak, pokoknya kalau dia di bawah 100 atau sampai maksimal 100 harus diambil semua. Oh. Gitu. Tapi kita perlu dihitung berarti Bu yang besar jumlah sampel, terus sama tadi segala macam perlu dihitung. Kalau misalnya kalau 20 sampai 30 berarti nanti ditulis aja jumlah populasi 30 orang misalnya. Lalu jumlah sampelnya diambil keseluruhan dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Karena tetap harus pakai inklusi eksklusi meskipun jumlahnya sedikit. Ya. Jadi perkiraannya tuh gini, kalau misalnya populasi kita jumlahnya 20, kita tentuin kriteria inklusi eksklusinya nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti yang keambil cuma 5, cuma 4, kurang, ya kan? Ya, ada lagi? Silakan. Ibu tadi sempat mengenai kesalahan penelitian. Saya mau tahu faktor-faktor penyebab kesalahan dalam penelitian itu apa sih Bu? Dan ada nggak sih
ada 5-20% kesalahan yang bisa ditolerir oleh penelitian. Mungkin ada di mana aja, mungkin karena setelah diambil datanya, ternyata datanya nggak homogen, atau banyak data yang tiba-tiba tuh di luar alur banget. Contoh misalnya, kita mau meneliti tingkat tinggi pada penderita low back pain misalkan. Semuanya udah kalian ambil datanya, ternyata pas data semua subjek diambil, kok ada outlier nih. Yang lainnya LBP-nya di angka 5, 6, 7, ada outlier, sebenarnya satu sendiri paling rendah. Nah, si angka 1 ini masuk ke dalam persentase kesalahan. Karena dia membuat data penelitian itu tidak homogen, dia paling beda sendiri loh. Jadi, peneliti boleh menghapus si subjek yang punya nyeri 1 tadi, karena dia satu-satunya yang tidak homogen di dalam data tersebut. Nah, kemungkinan seperti itu akan selalu ada, dan ketahuannya setelah peneliti selesai mengambil data, baru ketahuan. Contoh lain, misalnya kalian mengukur hubungan LBP dengan pola jalan. Diukur kan jarak kaki kiri ke kaki kanan, stance length-nya berapa. Diukur ternyata rata-rata semuanya 13, 14, 15. Tiba-tiba ada satu orang yang antar step itu bedanya cuma 5 cm. Berarti dia jalannya gini ya. Cuma 5 cm. Gimana sih 5 cm? Datanya nggak bisa dipakai. Nah, itu adalah toleransi kesalahan. Dan itu mungkin muncul di mana-mana. Nah, apa yang mempengaruhi kemudian kapan kita pilih 5, kapan kita pilih 10, kapan kita pilih 20? Semakin sedikit jumlah sampelnya, contoh tadi yang 30 orang satu populasi, kan kemungkinan yang bisa ambil jadi sampel 20 kan